Shalom, perkenalkan nama saya Stefan Kunci Tepuk. NIM 2311101019. Kelas S1 TT 11A. Cita-cita saya Network Engineer. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar Alpro saya. Yang pertama, kalimat deskriptif paragraf tentang kalkulator. Yang kedua, flowchart kalkulator sederhana. Dan yang ketiga, program kalkulator sederhana. Oke, yang pertama, kalimat deskriptif paragraf tentang kalkulator sederhana. Program di atas adalah sebuah kalkulator sederhana. Pada program ini, kita bisa melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, menghitung determinan matriks 2x2, pembagian, dan modulus. Saat dijalankan, program akan menampilkan informasi. Pembuat kemudian meminta pengguna memilih jenis operasi kalkulator yang diinginkan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, atau determinan matriks 2x2. Jika pengguna memilih operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau modulus, program akan meminta input 2 angka yang akan dioperasikan. Sedangkan jika pengguna memilih operasi determinan, program akan meminta input 4 nilai untuk membentuk matriks 2x2. Setelah menerima input, program akan menjalankan fungsi yang sesuai dengan pilihan pengguna, menghitung hasil operasi, dan menampilkan hasilnya. Terakhir, program memberikan ucapan terima kasih kepada pengguna. Program ini memberikan pilihan opsi matematika dasar dengan tampilan yang bersih dan informatif. Selanjutnya, yang kedua, flowchart kalkulator sederhana. Kita awali dengan kata mulai, menggunakan simbol terminator, simbol. Terus, lanjut menggunakan simbol, ini kita menggunakan simbol proses. Terus, isinya tampilan kalkulator. Selanjutnya, masukkan pilihan. Masukkan pilihan menggunakan simbol input-output. Selanjutnya, di sini ada persimpangan gitu antara ya dan tidak. Pilihan satu, kita menggunakan simbol ini simbol decision. Jika ya, masukkan angka 1 dengan menggunakan simbol input-output. Selanjutnya, masukkan angka 2 menggunakan simbol input-output juga. Selanjutnya itu kita hasil sama dengan angka ditambah angka 2. Angka 1 ditambah angka 2 menggunakan simbol proses. Selanjutnya, masuk ke tampilan hasil menggunakan simbol proses simbol. Terus selanjutnya masuk ke tahap menampilkan hasil operasi dan ucapan terima kasih. Itu menggunakan simbol this atau n. This and online storage. Terus kembali lagi ke pilihan kedua. Jika kita pilih pilihan kedua, masukkan angka pertama menggunakan simbol input-output. Masukkan angka 2 menggunakan simbol input-output juga. Dan selanjutnya, hasil sama dengan angka 1 dikurang angka 2 menggunakan simbol proses. Dan selanjutnya, masuk ke tampilkan hasil menggunakan simbol proses juga. Terus selanjutnya, menampilkan hasil operasi dan ucapan terima kasih menggunakan simbol this and online storage. Oke. Terus pilihan ketiga, menggunakan simbol decision lagi. Masukkan angka 1 menggunakan simbol input-output. Masukkan angka 2 menggunakan simbol input-output. Dan hasil sama dengan 1 dikali angka 2 menggunakan simbol proses. Terus selanjutnya masuk ke tampilan hasil menggunakan simbol proses. Terus masuk ke menampilkan hasil, operasi dan ucapan terima kasih menggunakan simbol this and online storage. Terus masuk ke pilihan keempat. Karena ini matriks ada 4 angka dalam matriks 2x2, kita menggunakan simbol input dan outputnya 4 untuk masukkan matriks 1, matriks 2, matriks 3, dan matriks 4. Kemudian masuk ke hasil sama dengan matriks 1 dikali matriks 4 dikurang matriks 2 dikali matriks 3 menggunakan simbol proses. Selanjutnya masuk ke tampilkan hasil menggunakan simbol proses juga, dan masuk ke
menampilkan hasil operasi dan ucapan terima kasih. Ini kita menggunakan simbol disk and online storage. Selanjutnya pilihan kelima menggunakan simbol decision juga, pilihan kelimanya. Baru masukkan angka 1, ini menggunakan simbol input output. Masukkan angka 2 juga menggunakan input output, simbol input output. Dan yang selanjutnya, hasil sama dengan angka angka 1 dibagi angka 2 menggunakan simbol proses. Terus masuk ke tampilkan hasil menggunakan simbol proses. Terus masuk ke menampilkan hasil operasi dan ucapan terima kasih menggunakan simbol disk and online storage. Terus pilihan ke-6 menggunakan simbol decision juga. Terus masukkan angka 1, ini kita menggunakan simbol input output, dan yang ini juga masukkan angka 2 menggunakan input output juga. Setelah itu hasil sama dengan angka 1 sisa bagi menggunakan simbol persen, angka 2 menggunakan simbol proses. Terus masuk ke tampilkan hasil, ini menggunakan simbol proses juga. Selanjutnya menampilkan hasil operasi dan ucapan terima kasih, ini menggunakan simbol disk and online storage. Terus jika semuanya selesai, hasilnya sampai ke tahap menampilkan hasil operasi dan ucapan terima kasih, itu tahap-tahapnya sudah selesai. Dan selesai ini juga menggunakan simbol terminator simbol. Selanjutnya yang ketiga, program kalkulator sederhana. Di sini program kalkulator sederhana ini adalah implementasi sederhana dari kalkulator dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama itu adalah kepala program atau header. Di sini adalah menampilkan header atau judul untuk kalkulator sederhana. Jadi fungsi print di sini untuk menampilkan header atau judul untuk kalkulator sederhana. Yang kedua adalah deklarasi variabel. Fungsinya untuk mendefinisikan beberapa fungsi untuk operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan matriks, pembagian, dan modulus. Terus yang ketiga itu ada fungsi main. Fungsi main di sini fungsi utama yang menjalankan program kalkulator. Dan yang kedua fungsinya itu menampilkan informasi personal seperti nama, di sini ada nama, name, kelas, dan juga penjelasan singkat mengenai program. Terus fungsinya yang ketiga menampilkan pilihan operasi kalkulator dari 1 sampai 6. Terus meminta input dari pengguna sesuai dengan pilihan operasi. Dan di sini ada menu input, dan operasi kalkulator adalah menggunakan kondisi untuk memeriksa pilihan operasi yang dipilih pengguna. Yang kedua meminta input angka atau matriks sesuai dengan operasi yang dipilih. Terus ada yang fungsi kelima itu pemilihan menu, pemilihan operasi dan output hasil. Output hasil adalah untuk menentukan operasi kalkulator yang sesuai dengan pilihan pengguna. Terus untuk melakukan operasi menggunakan fungsi yang telah didefinisikan. Terus yang ketiga menampilkan hasil operasi. Terus di sini ada ucapan terima kasih. Di sini ucapan terima kasih menampilkan pesan terima kasih setelah operasi selesai. Terus ada panggilan fungsi main. Ada panggilan fungsi main. Ini untuk memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan jika program dieksekusi secara langsung, bukan sebagai modul. Sekian presentasi dari saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Terima kasih kepada Bapak Prasetyo selaku dosen pengampu. Saya memiliki sebuah quotes sebelum saya menutup presentasi saya pada saat ini, yaitu jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Maknanya, janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha. Tidak ada kata berakhir
sampai kamu berhenti mencoba. Terima kasih. Shalom.